Shalom, para hadirin yang dikasihi Tuhan. Kita sekarang masuki hari kelima dari seminar 7 hari kita yang berjudul The Prophet and His World. Nabi dan dunianya. Di hari yang pertama kita sudah membahas The Prophet and the World Before the Flood. Di situ kita membahas Nabi Henokh dan Nabi Nuh. Nabi yang hanya mampu menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya saja. Di hari yang kedua kita sudah membahas juga The Prophet and the Birth of a People. Kita sudah membahas Nabi Abraham dan Nabi Musa yang membidani lahirnya suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Di hari yang ketiga, kita juga sudah membahas the prophet and political power. Kita membahas Nabi Samuel dan Nabi Nathan yang masih memiliki wibawa dan disegani oleh kekuatan politik seperti raja-raja. Kemarin di hari yang keempat, kita sudah membahas juga the prophet and apostasy, di mana bangsa Israel sudah menjadi kerajaan penuh dengan kemurtatan, dengan datangnya penyembahan-penyembahan berhala dari luar dan masuk ke dalam. Kita membahas di mana nabi-nabi dibunuh, dan kita belajar tentang Nabi Elia yang mewakili nabi-nabi dalam keputusasaannya. Hari ini, hari yang kelima, kita akan membahas the prophet and judgment. Sebab sudah tiba waktu penghakiman ya, ketika sudah terjadi kemurtatan yang luar biasa. Di mana hari ini kita akan membahas Nabi Yunus. Lalu besok di hari yang ke-6 kita akan membahas The Prophet and the Remnant. Melalui Nabi Yeremia dan Nabi Daniel kita akan melihat apa yang tersisa dari penghakiman itu. Dan di hari yang terakhir, di hari yang ke-7 kita akan membahas The Prophet and the Kingdom of God. Ini akan dibahas secara offline. Nabi-nabi yang saya pilih adalah nabi-nabi yang memiliki kelemahan. Seperti Nabi Nuh yang untuk mengupakan duka yang luar biasa terjadinya air bah, dia sampai mabuk-mabukan. Nabi Musa yang pernah lari dari Firaun. Nabi Samuel yang setiap malam dia bergumul dengan Tuhan karena Saul. Lalu juga kita membahas Nabi Elia kemarin yang lari dari Isabel. Dan nanti kita akan membahas Nabi Yunus yang juga lari dari Tuhan. Yeremia yang juga selalu menangis. Dan yang terakhir nanti kita juga akan membahas tentang Yohanes Pembaptis yang dalam penjara yang kelam, yang gelap, ia kehilangan iman meski untuk sesaat. Nabi-nabi ini saya pilih karena kelemahannya. Karena itu menunjukkan kemanusiaannya, sisi kemanusiaan bahwa nabi itu sebenarnya dengan kita juga sama aja. Tuhan berkata kepada Rasul Paulus bahwa dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memimpin kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kirimkanlah Roh Kudus-Mu sehingga hati kami menjadi menerima apa yang akan Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah. The Prophet and Judgment. Jadi kalau kita ingat di hari yang sebelumnya, kita membahas tentang bagaimana nabi-nabi dibunuh. Banyak nabi dibunuh ya, di zamannya Elia. Lalu apakah ada hukumannya? Kan Tuhan itu kan Tuhan yang maha adil. Jadi seharusnya kan ada hukuman. Memang kemarin kita tidak bahas secara panjang, tapi ketika Elia dia lari ke Gunung Horeb, jadi setelah peristiwa di Gunung Karmel, lalu dia lari ke Gunung Karmel dia lari ke Gunung Horeb. Lalu di situ dia sempat berbincang dengan Tuhan. Dia bilang, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku, ambillah nyawaku, pengen diangkat aja gitu istilah dari dunia ini. Di situ Tuhan akhirnya setuju, ya baiklah nanti akan diangkat gitu ya, sederhananya. Tapi kamu lakukan 3 hal dulu. Pertama, kamu harus mengurapi Hazael menjadi Raja Aram. Lalu kamu urapi Yehu menjadi Raja Israel, dan kamu urapi Elisa menjadi nabi yang menggantikanmu. Sebab siapa bangsa Israel yang lepas dari pedang Hazael akan dibunuh oleh pedang Yehu. Dan yang lolos dari pedang Yehu akan kena pedangnya Elisa. Kayaknya seperti itu ya, seharusnya ada penghukuman di situ. Tapi kalau kita pernah pelajari tentang Elia, apakah Elia pernah betul-betul mengurapi Hazael? Enggak pernah ya. Padahal Tuhan bilang ya, sebelum diangkat, kamu urapi dulu Hazael, urapi Yehu, urapi Elisa. Jangankan Hazael, Yehu pun juga enggak
nggak diurapi oleh Elia ya, kalau tahu ya. Itu dilakukan oleh Elisa, bahkan melalui perantaraan nabi lain lagi. Jadi yang dilakukan hanya Elisa aja. Meskipun nggak ada di Alkitab dibilang dia mengurapi Elisa, tapi kita tahu kan Elisa akhirnya menjadi pengikutnya Elia. Jadi kenapa ini tidak terjadi? Kalau kita pernah belajar, kita mempelajari Alkitab lebih dalam, itu sederhana, karena sebenarnya Ahab itu sempat ada pertobatan, sehingga Tuhan bilang hukumannya tidak akan jatuh pada masa dia masih hidup. Jadi seolah lolos. Nah, tapi di sini saya mau bahas tentang the prophet and judgment. Tetap harus ada penghakiman. Dan penghakiman ini bukan cuma kepada Ahab atau pemimpin-pemimpin kerajaan ya, orang-orang elitnya, tapi kepada bangsa. Kapankah, jadi yang jadi pertanyaan kita untuk memulai sesi ini, kapankah pertama kali dikatakan bahwa bangsa Israel akan dibuang? Akan masuk ke dalam pembuangan. Kapan itu? Kapan? Karena harusnya pasti ada nubuatan ya, bahwa oke, akan dibuang. Nah, pertanyaan kapan? Nah, ini kita coba buka Alkitab kita. Kita buka 2 Raja-Raja ayat ke-22, pasal 13 ayat 22 sampai ke 25. 2 Raja-Raja 13 ayat 22 sampai ke 25. Judul perikopnya kemenangan Yoas atas Aram. Saya bacakan. Ayat 22. Hazael, Raja Aram, menindas orang Israel selama hidup Yoahas. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka. Ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ia tidak ingin memusnahkan dan membuang mereka dari hadapannya sampai sekarang. Sampai titik ini ya. Hazael Raja Aram meninggal, lalu Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan dia. Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang telah direbut Ben-Hadad dalam peperangan dari tangan Yoahas, ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan merebut kembali kota-kota Israel. Jadi di sini satu hal yang kita baca adalah Tuhan itu mengingat perjanjian sehingga tidak ingin memusnahkan ataupun membuang bangsa Israel sampai sekarang titik ini. Sehingga akhirnya ketika Hazael mulai membasmi, jadi kalau kita kan belajar tentang the prophet and his world ya. Jadi dunianya pada saat itu adalah, waktu itu Hazael akhirnya menjadi Raja Aram sesuai nubuatan yang pertama gitu kan. Dibilang kepada Elia nanti Hazael akan membinasakan nih banyak. Jadi Hazael itu betul-betul sangat berkuasa sekali sebagai Raja Aram. Dia menyerang Israel dan membunuh banyak orang. Seolah-olah ini bakal habis ini. Tapi ternyata tidak dihabisi. Karena Tuhan mengintervensi, mengirim seorang penolong. Di sini adalah Yoas. Yoas mengalahkan mereka 3 kali, Raja Yoas nih. Dan yang menariknya ini sebenarnya ada di pasal yang sama di perikop sebelumnya. Jadi bisa juga dibaca di ayat sebelumnya ya. Jadi juga sudah dinubuatkan gitu, akan ada penyelamat ini. Jadi ketika Elisa mau meninggal di ayat 14 ya. Dia sakit. Lalu ketika dia mau meninggal, dia bilang jadi rajanya datang gitu kan, mengunjungi. Terus dia bilang, oh ya, kamu coba panah keluar jendela, keluar panah. Terus dia bilang, nah inilah kemenangan atas Aram. Nah terus kamu ambillah anak panah. Dia bilang gitu ke rajanya, kata Elisa ya. Jadi Elisa sebenarnya udah mau meninggal, tapi masih memikirkan bangsa Israel. Nah, kamu ambil anak panah itu, kamu pukulkan ke tanah. Kalau tahu ceritanya di sini ya, bisa dibaca juga. Dipukulkan 3 kali sama rajanya, tek tek tek, gitu kan. Terus Elisa malah marah. Kenapa kamu cuma pukulkan 3 kali? Harusnya kamu pukul 5 sampai 6 kali sehingga Aram itu akan lenyap. Karena kamu cuma pukul 3 kali, tak tak tak. Maka kamu cuma akan menang melawan Aram 3 kali. Nah, itu yang tadi kita baca ya. Yoas mengalahkan Aram 3 kali. Di satu sisi di sini kita bisa belajar tentang nubuatan sedikit. Bahwa meskipun ada nubuatan yang bilang akan menang lawan Aram, tapi dalam beberapa hal seberapa besar kemenangannya, seperti apa bentuk kemenangannya, itu tergantung dari manusianya. Seberapa tadi si Yoas itu mukul anak panah itu. Ya, jadi sebenarnya meskipun sesuatu sudah dinubuatkan oleh Tuhan, ada banyak hal itu masih diberikan kepada kita, kepada manusia, untuk berbuat sesuatu yang ketika nubuatan itu terjadi, jadinya seperti apa gitu posisinya. Jadi besarnya ada, oke menang lawan Aram, tapi seperti apa kemenangannya? Nah itu tergantung manusia. Di sini diwakili oleh sang Raja Israel ya. Dia cuma mukul tek 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 3 kali. Tapi kemenangan itu juga masih berlangsung
dari anaknya Yoas juga. Kita baca di pasal yang ke-14, kita masih mempelajari ya kapan betul-betul dibilang bangsa Israel akan dibuang gitu. Penghakimannya kapan gitu kan. Eksekusinya nanti pasti dibuang. Tapi maksudnya penghakiman bahwa oke, kamu bersalah, kamu bakal dibuang gitu kan. Dibuangnya emang nanti. Tapi penghakimannya gitu kapan? Nah, kita baca lagi pasal 14 ayat 23 sampai 27. Ini judul perikopnya, Yerobeam putra Yoas raja Israel. Ayat 23 saya bacakan. Pada tahun ke-15 pemerintahan Amazia putra Yoas raja Yehuda, Yerobeam putra Yoas raja Israel menjadi raja di Samaria, maksudnya Israel ya. Ia memerintah selama 41 tahun. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak berpaling dari segala dosa Yerobeam bin Nebat. Ini Yerobeam yang lain lagi ya. Yerobeam yang pertama itu bin Nebat. Nah, ini sekarang Yerobeam yang kedua, yang mengakibatkan orang Israel berbuat dosa pula. Ia mengambil kembali wilayah Israel mulai dari Lebo Hamat sampai Laut Araba, sesuai dengan firman Tuhan Allah Israel yang telah disampaikan dengan perantaraan hambanya Nabi Yunus bin Amitai, nabi dari Gad Hefera. Jadi di sini pertama kali Nabi Yunus muncul di Alkitab. Dia menubuatkan bahwa akan ada seorang penolong yang ini menang merebut kembali semua yang sebelumnya direbut sama Aram. Jadi Nabi Yunus bernubuat seperti itu dan itu terjadi gitu katanya. Ayat 26, sebab Tuhan telah melihat betapa pahitnya kesengsaraan orang Israel, sudah habis lenyap baik yang terikat ataupun bebas, dan tidak ada penolong bagi Israel. Tetapi, nih ayat 27 ya, tetapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapus nama Israel dari kolong langit. Jadi belum difirmankan bahwa akan menghapus Israel dari kolong langit, maksudnya bakal ya dibasmi lah dari tanah perjanjian yang udah diberikan itu. Masih belum di sini. Jadi ia menyelamatkan mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Nah, jadi di zaman Yerobeam kemenangannya semakin sempurna melawan Aramnya itu. Jadi direbut lagi semua. Jadi Israel, jadi kalau belajar sejarahnya dan itu terbukti dari arkeologi juga. Jadi banyak teman arkeologi itu di zaman Yerobeam yang kedua ini yang kelihatan bangunan-bangunan megah. Jadi menunjukkan ada kayak kebangkitan, revival lagi. Sebelumnya kayak mulai hancur gitu ya. Kerajaan yang mulai turun, tapi mulai ada revival. Itu zamannya Yerobeam II. Jadi terbukti oleh arkeologi juga, bukan cuma dari firman Tuhan. Maksudnya bukan cuma dari dalam Alkitab. Jadi betul menjadi jaya kembali. Oleh nubuatan Yunus, dibilang ya, firman Tuhan bilang, bakal jaya lagi. Di sini nih, tadi kata kuncinya juga dibilang apa? Tuhan tidak mengatakan ia akan menghapus nama Israel dari kolong langit. Jadi kapan nubuatan dibilang ya bangsa Israel betul-betul udah waktunya dihakimi, harus dibuang? Kapan? Kalau kita baca kitab dari nabi-nabi, kita misalnya buka Hosea pasal yang ke-9 ayat 1. Bukan ayat 1, sorry. Ayat ketiga. Biasanya kalau baca dari ayat 1 juga boleh ya. Dibilang janganlah bersukacita hai Israel. Karena ini kan waktunya mereka tuh lagi bersukacita nih. Zaman Yerobeam. Terus di ayat 3 dibilang, Hosea pasal 9 ayat 3 ya. Mereka, orang Israel maksudnya, tidak akan tetap tinggal di tanah Tuhan. Efraim harus kembali ke Mesir. Dan di Asyir mereka akan menyantap makanan najis. Ya. Mereka tidak akan tetap tinggal di tanah Tuhan. Efraim harus kembali ke Mesir. Efraim ini mewakili Israel. Jadi kalau lihat dari judul perikopnya pun dibilang Israel akan dibuang dari tanah Tuhan. Jadi bisa dibaca lebih lengkap kalau ada waktu nanti. Bisa dibaca di rumah. Tapi di sini Hosea, seorang nabi di Israel menubuatkan akan dibuang. Ini berbeda dengan kalau kamu jahat, kamu akan dibuang. Kalau itu mah dari zamannya Musa pun juga udah ada seperti itu gitu ya. Tapi kalau ini langsung udah akan dibuang. Tidak akan tinggal di tanah Tuhan. Dan Hosea ini, dia adalah seorang nabi di Israel. Kalau kita buka pasal 1 ayat 1, supaya kita lebih mengenal sedikit, ini kapan sih diucapkannya gitu kan. Di Hosea pasal 1 ayat 1, firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Jadi pada masa Yerobeam. Dan dia adalah seorang nabi di Israel. Israel masa kerajaan utara ya.
Padahal tadi kita baca di masanya Yerobeam dibilang nggak akan dihapus dari kolong langit gitu ya. Dan sebelumnya lagi belum dibilang mau dibuang gitu kan. Kita lihat satu lagi. Karena kita kalau coba segini kan masih agak membingungkan ya. Kok dibilang di sini bakal dibuang, satu bilang nggak akan dibuang gitu. Ada lagi Amos. Kita buka dari Amos 1 ayat 1 dulu. Supaya tahu latar belakang Nabi Amos ini ya. Perkataan Amos, salah seorang peternak domba dari Tekoa, yang mendapat penglihatan tentang Israel pada zaman Uzia, Raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam, anak Yoas, Raja Israel. Tekoa ini berada sekitar 15 km di selatan Yerusalem. Jadi dia ini berasal dari Yehuda. Jadi kerajaannya kan itu terpecah ya, jadi ada 2. Jadi Hosea, Nabi Israel, memang dari Israel Utara gitu maksudnya, bernubuat akan dibuang. Datang juga Nabi dari Yehuda, datang ke Israel, datang ke utara, menubuatkan apa? Nah ini yang kita baca. Kita baca di Amos, pasal yang ke-7, ayat 10. Kita baca ayat 10 sampai 17. Judul perikopnya Amos diusir dari Betel. Betel ini di utara, tempat yaitu lembu emas ya. Amazia, imam di Betel. Jadi imam di persembahan di tempat mesbah di Betel gitu ya. Bukan berarti imam yang betul-betul benar berarti kan. Tapi Amazia, imam di Betel, mengutus orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, Amos telah bersekongkol melawan Tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak tahan lagi dengan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah nafkahmu di sana, bernubuatlah di sana." Disuruh pulang gitu. Kamu kan orang Yehuda, ngapain kamu datang ke sini gitu? Kamu kan nabi, tapi kamu kan orang Yehuda, jangan bernubuat di sini. Sana pulang gitu kan maksudnya. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan. Bahkan kita tahu bait suci di Yerusalem, tapi kalau di utara soalnya udah bilang bait sucinya di Betel. Ini udah dari cerita Yerobeam yang pertama, bahkan ini kan kita lagi bahas Yerobeam yang kedua. Maksudnya Yerobeam yang kedua kali muncul nih, orang yang berbeda. Jawab Amos kepada Amazia, "Aku bukan nabi dan aku tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemetik buah ara. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggembalakan kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel. Sekarang dengarkanlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel, dan jangan melontarkan teguran kepada keturunan Ishak. Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan melacurkan diri di kota, dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagi dengan tali pengukur, engkau sendiri akan mati di tanah yang najis." Dan diulang lagi ya, Israel pasti nih, bukan kalau, kan ada kalau dosa kamu akan dibuang. Nggak, ini udah bukan kalau lagi, ini udah penghakiman. Israel pasti dibuang ke pembuangan dari tanahnya. Jadi ini terjadi di masa siapa? Jelas ya di sini bilangnya Yerobeam. Kalau supaya nggak ketukar sama yang cerita Yerobeam dan Rehobeam, ini Yerobeam kedua gitu ya. Yerobeam the second. Yerobeam bin Yoas. Jadi menarik kan? Jadi yang pertama yang menarik adalah ternyata di zaman Yerobeam setidaknya ada 3 nabi yang hidup dan bernubuat bersamaan. Ada nabi siapa? Yang pertama tadi kita udah bahas, Nabi Yunus. Lalu tadi kita lihat Nabi Hosea, Nabi Amos, mereka satu zaman. Yang menarik kalau kita baca di raja-raja tadi, pas dibaca dibilang kan, Yunus bernubuat bahwa ya ini akan menang dan terjadi. Berarti ini lebih awal dari dibandingkan Amos dan Hosea ini pesannya. Dan di situ dibilang soalnya Tuhan yang belum mau membasmi bangsa Israel.
Tapi tiba-tiba di ceritanya Hosea dan Amos, Tuhan mau membuang Israel. Berarti kan hanya dalam satu masa kerajaannya si Yerobeam, ketika ia bertahta maksudnya, dalam waktunya Yerobeam berkuasa, ada terjadi sesuatu sehingga itu berubah. Paham ya? Jadi ini kita bukan ngomongin kontradiksi. Kok si Yunus bilang ini, si Amos dan Hosea bilang itu gitu. Bukan begitu. Ini karena masalah waktu. Paham ya? Jadi ada yang terjadi di situ sehingga berubah, jadinya bangsa Israel pasti dibuang. Dan ternyata kalau kita belajar di Alkitab, ini semua terkait dengan kisah Nabi Yunus. Nah inilah bahan pelajaran kita. Paling intinya kita mau bahas tentang Nabi Yunus, tentang penghakiman ini. Ada perubahan yang terjadi di sini. Untuk itu kita akan membuka kitab Yunus. Dan kalau ada pembatas halamannya, selalu taruh di Yunus. Karena kadang kita mungkin ke ayat lain, tapi pasti balik lagi ke Yunus. Jadi saya yakin semua kita di sini udah pernah dengar cerita Yunus ya. Karena itu biasanya juga jadi cerita anak-anak gitu kan. Dari kecil udah dibilang tentang Yunus. Yang ceritanya sangat pendek dan sederhana. Ya memang cuma 4 pasal juga, pendek juga. Tapi biasanya lebih sederhana lagi di ceritanya. Ceritanya biasanya kan begini kan. Ya ada Nabi Yunus. Dia dapat firman Tuhan, dia bilang, pergilah ke Niniwe gitu kan. Bernubuatlah melawan kota itu. Lalu Yunus apa? Bukannya ke Niniwe, dia lari. Dia cari kapal, di Yopa, dia pergi, dia mau ke Tarsus. Mau jauh dari Tuhan gitu. Mau jauh dari Niniwe. Karena Niniwe itu di sebelah sana, Tarsus di sebelah sana. Berlawanan apa? Singkat cerita, muncul badai. Terus Yunus ditemukan, oh badainya karena Yunus. Terus Yunus dibuang, dia ditelan ikan. Terus di sana mungkin tak bertobat gitu kan. Terus dia dimuntahkan. Akhirnya dia pergi ke Niniwe. Dia bernubuat. Lalu orang-orang Niniwe-nya bertobat. Sederhana ceritanya ya. Tetapi cerita ini sebenarnya menggambarkan tentang penghakiman. Ini yang menyebabkan penghakiman berubah terjadi. Tadi dibilang Tuhan belum membasmi bangsa Israel. Tiba-tiba berubah jadi Tuhan akan membuang bangsa Israel. Jadi sebenarnya ceritanya lebih menarik dari itu. Jadi kita coba baca aja sedikit-sedikit. Karena kita nggak ada waktu untuk baca semua dan bahas semua. Kita bahas inti-intinya aja. Kita lihat pertama dari panggilan Yunus. Yunus pasal 1 ayat 1 sampai 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu. Serukanlah peringatan terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Pertanyaan yang paling penting, ini kan sebenarnya cerita yang sangat aneh. Kalau kita udah sering dengar jadi udah nggak tanya lagi. Tapi bayangkan kita pertama kali dengar cerita ini, terus udah ada sedikit familiar dengan Alkitab, terus baca, oh ini aneh banget. Kok ada nabi dikasih firman sama Tuhan untuk bernubuat di mana? Kok dia malah lari? Aneh. Aneh banget gitu. Mana ada nabi yang lari gitu kan. Kalau nabi nolak ya mungkin adalah Bapak gitu kan. Nolak dulu gitu. Tapi ini bukan cuma nolak. Padahal bisa aja dia nolak aja gitu. Enggak Tuhan gitu kan. Saya nggak mau karena A, B, C, D, E, F, G. Enggak, dia bukan nolak loh. Ini unik makanya kan. Mestinya kalau dia nggak mau ya nolak aja gitu kan. Kalau bisa mungkin. Tapi ini bukan sekedar nolak, dia malah lari. Bye-bye. Nah, Nabi Tuhan loh, ini Nabi Tuhan, bukan orang biasa. Dan dia Nabi Tuhan yang sudah bernubuat tadi tuh. Tadi kita udah baca di Raja-Raja tuh. Jadi dia udah Nabi yang dipandang. Kok lari? Aneh. Pertanyaannya kan kenapa dia lari? Kenapa dia lari? Dan yang kedua, yang juga mesti ditanya, adalah kalau dia Nabi Tuhan dan dia lari, kenapa dia nggak langsung dihukum mati? Ya mungkin ada yang bilang, oh dia dihukum juga tuh kan ada badai gitu ya. Tapi menarik loh, mesti paham,
Jadi kita lagi membahas nabi kan. Jadi saya bolehlah sedikit membahas tentang karakteristik nabi gitu. Kalau kita seorang nabi, kalau ada seorang menjadi nabi, dia itu istilahnya adalah penyambung lidah Tuhan. Istilah itu kayak ambasador gitu. Kayak duta besar. Jadi dia punya tanggung jawab yang besar. Kalau dia salah dikit aja merepresentasikan, kan duta besar kan merepresentasikan kepala negara gitu ya. Jadi kalau dia salah sedikit yang merepresentasikan Tuhan, pasti hukumannya tuh langsung plek. Karena bikin malu pertama gitu. Terus kedua kan bahaya juga gitu kan. Misalnya kalau dalam konteks sehari-hari rajanya atau presidennya bilang saya nggak mau perang, tiba-tiba duta besarnya deklar perang gitu kan kacau gitu kalau kejadiannya berlawanan dengan apa yang diminta. Yang ini minta damai, perang duta besarnya. Atau ini mau rajanya mau bilang perang, duta besar bilang nggak kita damai. Nggak bisa. Harus satu suara. Kalau udah beda, mati. Ini ada buktinya. Jadi ada contoh-contoh gitu. Nabi-nabi di Alkitab yang seperti itu. Ada loh. Jadi Nabi bukan cuma contoh yang baik-baik aja ya. Maksudnya yang hidupnya kesana matinya karena sakit kayak Elisa atau yang lain ya. Tapi ada juga yang seperti itu. Misalnya kita buka di 1 Raja-Raja 13 ayat 20 sampai 24. Yang Yunusnya tadi tetap dikasih pembatas biar gampang nanti kita kalau balik lagi. Jadi kalau di 1 Raja-Raja 13, ini tentang Yerobeam yang pertama ya. Jadi singkat cerita, Yerobeam pas pajannya terpisah menjadi dua, Yerobeam bikin altar di Betel. Karena dia khawatir kalau dia nggak bikin altar di Betel, nanti rakyatnya ini bakal pergi ke Yerusalem kan. Karena itu kan di mana tempat beribadah yang sebenarnya gitu kan. Oh, saya bikin tandingannya aja, saya bikin di Betel. Taruhlah lembu emas. Nah, sehingga akhirnya dikirimlah orang dari orang suci dari Yehuda untuk bernubuat melawan altar itu. Nah, ceritanya tentang itu kurang lebih ya. Nah, tapi yang mau saya langsung to the point aja untuk menunjukkan apa yang terjadi dengan si orang suci dari Yehuda ini, yang istilahnya nabi karena dia kan bernubuat melawan altar itu. Dibilang altar itu nanti bakal dihancurkan oleh Yosia, keturunan dari Daud, dan betulan terjadi nantinya. Jadi kita baca di ayat 20 sampai 24 ya. Jadi singkat cerita tambahin lagi ya sebelum kita masuk sini. Jadi orang dari Yehudanya ini, si nabi dari Yehudanya ini, dibilang sama Tuhan, habis kamu bernubuat melawan itu, kamu harus pulang langsung, jangan berhenti lagi di mana, jangan berhenti bahkan untuk makan pun jangan. Tapi akhirnya ada nabi tua dari Betel, dia bilang, enggak, kamu harus makan sama saya. Nah karena dia mikir, oh ini nabi tua gitu kan, nabi terhormat. Oh iya saya ikutin deh. Apalagi nabi tuanya bilang, oh ya malaikat aja bilang kepada saya, kamu harus makan sama saya. Jadi akhirnya dia nurut. Padahal firman Tuhannya bilang harus langsung pulang gitu kan sebelumnya kan. Nah apa yang terjadi? Lihat 20. Sementara mereka duduk di depan meja, datanglah firman Tuhan kepada nabi yang membawa dia pulang. Nabi tua itu ya. Ia berseru kepada abdi Allah yang datang dari Yehuda, beginilah firman Tuhan, kan engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak memelihara segala perintah yang diberitakan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tetapi kembali dan makan roti serta minum air di tempat ini, padahal ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air, maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipasanglah pelana pada keledai baginya. Orang itu pergi dan di tengah jalan seekor singa menyerang dan membunuh dia. Jadi abdi Allah dari Yehuda yang bernubuat itu, nabi Tuhan juga kan berarti kan, mati. Langsung gitu aja mati karena melawan firman Tuhan. Udah disuruhnya kamu pulang, langsung pulang, nggak makan, nggak minum. Dia berhenti, itu pun dia bisa kalau mau cari alasan, ya saya kan disuruh sama nabi tua ini. Yang katanya didatengin malaikat, suruh saya berhenti. Bisa aja begitu kan, dia beralasan. Tapi tuh langsung mati. Nah ini kita mesti melihat keseriusannya seorang nabi Tuhan itu. Kalau dia melawan firman Tuhan, kayak begini ganjarannya. Ini kejadiannya menarik ya di Betel ya. Sama seperti kejadian Amos yang tadi kita baca, itu juga di Betel. Nah, ada lagi contoh yang lain. Kalau ini kejadiannya setelah Yunus, tapi ya nggak apa-apa, kita kasih contoh juga kan. Kita lagi bahas nabi-nabi. Ada lagi nabi yang mati yang lain. Karena melawan firman Tuhan. Karena lari. Kita buka Yeremia 26 ayat 20 sampai 24.
Jadi ceritanya Yeremia itu bernubuat bahwa jadi di zaman Yeremia itu bernubuat bahwa oh ya kita bakal kalah, kita akan dibuang ke Babylon. Kita harus nyerah aja, jangan melawan. Kita emang harus menerima hukuman Tuhan, kita harus pergi ke pembuangan. Ini ceritanya jauh setelah Yunus ya, tapi nggak apa buat contoh aja kan. Jadi itu yang Yeremia kasih nubuatan. Nah di ayat 20 ada seorang lagi yang bernubuat demi nama Tuhan. Ini nubuat yang sama dengan Yeremia maksudnya, yaitu Uria bin Semaya dari Kiryat Yearim. Dia bernubuat tentang kota dan negeri ini sama seperti yang dikatakan Yeremia. Sama nih. Si Nabi Uria ini bin Semaya. Ketika Raja Yoyakim bersama dengan semua perwira dan pemukanya mendengar perkataan orang itu, raja pun berikhtiar untuk menghukumnya mati. Mendengar hal itu, takutlah Uria lalu melarikan diri. Dan tiba di Mesir. Raja Yoyakim lalu menyuruh orang ke Mesir, yaitu Elnatan bin Akborah beserta beberapa orang. Mereka mengambil Uria dari Mesir dan membawanya kepada Raja Yoyakim. Raja menyuruh orang membunuh dia dengan pedang dan melemparkan mayatnya dan seterusnya. Mati. Beda sama kasus Yeremia, di pasal yang sama bisa dibaca sebelumnya ya. Yeremia juga mau ditangkap. Tapi Yeremia bilang ya terserah, dia nggak lari kalau Yeremia. Lakukan aja apa yang kamu pandang baik. Nah, akhirnya ternyata diselamatkan oleh Tuhan. Jadi Nabi ketika dia udah ada firman Tuhan, terus dia lari, hukumannya tuh mati. Kenapa Yunus hukumannya tidak mati? Mestinya pas dia makan ikan ya udah mati lah gitu kan, paling enggak jadi sama lah kayak cerita ini gitu kan. Tapi dia nggak mati, aneh. Jadi dari cerita Yunus, kita balik lagi ke Yunus, ini ceritanya aneh. Kenapa Yunus lari dan dia tidak mati? Mungkin penting untuk kita tahu alasannya kenapa dia lari. Nah itu yang bisa menjelaskan suatu pertanyaan ini gitu. Kenapa Yunus lari dari Tuhan? Dan ketika dia lari, Tuhan seolah-olah mengerti gitu kan. Ya saya mengerti motivasi kamu, jadi saya nggak hukum mati. Malah diselamatkan. Kenapa Yunus lari ketika dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe? Kalau dalam cerita anak-anak atau ya bahkan dalam khotbah orang dewasa ya mungkin ya kadang-kadang suka dibilang iya takut soalnya. Yunus takut. Soalnya Niniwe itu kan kota yang kejam, kota yang jahat. Dan kota musuh gitu kan. Niniwe ini salah satu kota besar dari Asyur. Dan nanti jadi ibu kota Asyur juga. Tapi pas zamannya Yunus itu dia belum jadi ibu kota. Tapi intinya salah satu kota paling besarnya di Asyur. Dan jahat gitu kan. Makanya Yunus takut dikirim ke sana, nanti dia malah dibunuh gitu kan. Gak diterima pesannya terus dibunuh. Kalau itu alasannya dia lari, pasti dia mati. Ya, seperti si Nabi Uria tadi ya. Dia takut, dia lari, mati dia. Jadi bukan itu alasannya. Kenapa Yunus lari? Nah menarik ya di kitab Yunus, jadi kita sebenarnya nggak usah berspekulasi, karena di sini ditulis secara eksplisit dalam kitab Yunus itu sendiri. Kita bisa buka Yunus pasal 4. Ayatnya yang kedua. Saya bacakan ya, Yunus 4 ayat 2. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan. Ini setelah kejadian semuanya ya. Ketika dia udah nyampe di Niniwe, orang Niniwe bertobat. Terus di sini di pasal 4 ya. Ya Tuhan. Lalu ia berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, bukankah hal ini telah kukatakan ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Makin aneh lagi ya kalau kita nggak ngerti gitu kan. Jadi alasannya Yunus lari ke Tarsis bukan karena takut. Oke, bukan karena takut. Jadi karena apa? Nih dibilang sama Yunus, aku lari, ini alasannya. Sebab aku dahulu melarikan diri ke Tarsis sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang. Jadi Yunus lari ke Tarsis, dia nggak mau ke Niniwe karena Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Oh aneh, makin aneh banget sih. Kalau kita nggak ngerti gitu. Makanya saya di sini kita jelasin supaya kita ngerti cerita Yunus gitu. Oh kok karena Tuhan Pengasih dan Penyayang, Yunusnya malah lari gitu kan. Jadi ada sesuatu yang Yunus ketahui yang mungkin banyak dari kita belum ketahui.
Yaitu apa? Yunus tahu bahwa apabila Niniwe bertobat, maka bangsa Israel binasa. Yunus tahu kalau bangsa Niniwe menerima pekabaran dan bertobat, maka bangsanya sendiri akan binasa. Makanya dia pengennya bangsa Niniwe itu binasa aja. Ya Niniwe kan Asyur kan. Jadi bangsa Israel kalau tahu itu kan dihancurkan oleh Asyur nantinya. Jadi kalau waktu itu Yunus nggak kesana istilahnya ya. Kalau waktu itu Yunus nggak kesana atau maksudnya nggak ada pertobatan di Niniwe, ya bangsa Niniwe mungkin hancur duluan sebelum Israel atau hancur barengan. Ya pokoknya dia nggak bakal datang menjajah bangsa Israel terus membuang bangsa Israel. Jadi dia pengen Niniwe hancur. Dia khawatir kalau saya pergi ke sana, bangsa Niniwe bertobat. Apakah dia tahu bahwa bangsa Niniwe bakal bertobat? Mungkin dia nggak sepenuhnya tahu. Tapi kan common sense saja kan. Kalau Tuhan suruh saya ke sana ya jangan-jangan berarti ya mungkin mereka bakal bertobat. Dari mana Yunus tahu? Nah kan pertanyaan juga kan. Wah kayaknya cuma nebak-nebak aja gitu. Dari mana Yunus tahu kalau Niniwe bertobat, bangsa Israel akan hancur? Yang pertama tadi ya, tanpa menjadi seorang nabi pun, kalau menjadi orang ahli geopolitik gitu ya, menjadi pengamat politik pada saat itu, mungkin udah tahu nih Asyur ini makin lama makin maju, dia mulai menjajah sebelahnya, tinggal masalah waktu bakal datang ke Israel. Ya, jadi nggak mesti jadi nabi pun, kalau dia betulan punya pendidikan tinggi, ahli geopolitik bisa paham juga kan. Wah ini bahaya nih kalau dia makin maju. Bisa satu dari situ. Tapi sebagai seorang nabi, dia bukan cuma pengamat politik pastinya. Dia juga orang yang pelajari firman Tuhan. Dan udah ada tanda-tanda tentang kehancuran bangsa Israel kalau XYZ. Nah, apa XYZ itu? Coba kita buka di Imamat pasal 18 ayat 24 sampai 28. Yang Yunusnya tadi tetap disimpan karena kita bakal balik-balik lagi ke situ. Imamat pasal 18 ayat 24 sampai 28. Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalau dari hadapanmu, jadi bangsa-bangsa yang ada di Kanaan, di tanah perjanjian, ya, telah menajiskan dirinya. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Tetapi kamu harus tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan apapun dari segala yang menjijikan itu, baik warga asli maupun mendatang yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala yang menjijikan itu telah dilakukan oleh penduduk negeri sebelum kamu, sehingga negeri ini menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Jadi bangsa di Kanaan ini dimuntahkan karena telah melakukan kenajisan yang luar biasa. Kamu jangan kayak gitu. Kalau kamu jadi kayak gitu juga, kalau kamu nggak mengikuti perintah-perintahku, kamu pun juga akan dimuntahkan. Kalau dibaca di pasal 18 ini di bagian atasnya, yang secara spesifik adalah terkait sexual immorality. Pezinahan, penyimpangan seksual. Tapi mungkin kalau kita lihat dari bentuk secara teologisnya, ini lagi ngomongin terkait masalah pezinahan. Dimana kalau kita baca tentang Hosea, pezinahan itu bukan cuma masalah suami istri doang, tapi juga masalah pezinahan terhadap Tuhan. Dan itu yang terjadi. Baal worship ya, penyembahan terhadap Baal. Ini kan yang lagi terjadi, yang dunianya pada saat itu. Udah kita bahas di sesi yang sebelumnya ya. Ini yang sedang terjadi. Jadi ini bangsanya Israel ini udah waktu-waktunya mau dihakimi nih. Kalau dia sama seperti bangsa-bangsa lain, seperti itu, juga akan dimuntahkan. Tapi kan bangsa Israel emang udah lama jahatnya gitu kan. Lah kapan kita bisa tahu titik pastinya dia betul-betul udah jahatnya, udah istilahnya udah matang. Karena ketika Tuhan ngomong ke Abraham, jadi kalau kita ingat pembahasan kita di hari yang kedua, Tuhan ngomong ke Abraham, keturunanmu akan menjadi budak selama 400 tahun di Mesir, generasi keempat bakal datang ke tanah yang dijanjikan ini. Kenapa 400 tahun di situ dulu? Karena dosa bangsa Kanaan ini belum matang. Nah, jadi ada dosa, kalau dosa yang matang baru tuh nanti dia muntahkan, nah kamu masuk, istilah gitu.
Jadi bangsa Israel memang udah mulai berdosa nih, tapi kapan matangnya gitu kan istilahnya kan. Dia udah mulai menyembah berhala, kapan matangnya? Nah, jadi ini semua yang tadi kita baca di Imamat 18 sebenarnya bisa disimpulkan dengan satu yang tanda yang paling sederhana. Kapan matangnya suatu dosa, suatu bangsa? Kita bisa buka di Yeskiel 5 ayat 5 sampai 8. Ini memang setelah Yunus ya. Jadi bukan berarti Yunus tahu dari Yeskiel karena kejadiannya masih belakangan. Tapi prinsipnya udah dari dari Imamat tadi. Dari kitab Imamat. Kita buka Yeskiel pasal 5 ayat 5 sampai 8. Ini bukan yang ngomongin Israel Utara, ini yang ngomongin Israel Selatan atau Yehuda. Yeskiel 5 ayat 6. Ini ketika gilirannya Yerusalem atau Yehuda dibuang ya. Jadi prinsipnya kan sama. Kapan suatu bangsa dibuang gitu, bangsa Tuhan akhirnya dibuang. Ia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku lebih jahat daripada bangsa-bangsa dan terhadap ketetapan-ketetapanku lebih jahat daripada negeri-negeri di sekitarnya. Sesungguhnya mereka menolak peraturan-peraturanku dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, kamu lebih jahat daripada bangsa-bangsa di sekitarmu dan kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Juga kamu tidak melakukan peraturan-peraturanku. Bahkan kamu tidak melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat, aku sendiri akan menjadi lawanmu dan aku akan menjatuhkan hukuman ke atasmu di hadapan bangsa-bangsa. Apa kata kuncinya di sini? Lebih jahat dari bangsa-bangsa di sekitarmu. Jadi kalau mau ngomong jahat, dosa gitu kan. Oh ya bangsa Israel berdosa, tapi kan ya berdosa, yang lain juga berdosa gitu kan istilahnya. Jadi suatu dosa itu matang adalah ketika kebetulan dibandingin bangsa di sekitarmu aja kamu lebih parah dari mereka. Jadi kematangannya dosa bangsa Israel adalah pembandingnya adalah bangsa lain. Disitulah Yunus mengerti. Saat ini Amos dan Hosea sudah mulai bernubuat di Israel tentang dosa-dosa bangsa Israel. Bertobatlah, bertobatlah. Tapi nggak didengerin. Nah sekarang kalau aku pergi ke Niniwe dan orang Niniwe bertobat, tandanya apa? Tandanya bangsa Israel itu lebih busuk. Tuh bangsa yang lain, oke lah sama-sama jahat ya kan. Tapi kalau yang sana bertobat dikasih nubuat, dikasih firman, peringatan, bertobat, berarti kan mereka lebih baik. Ini bangsa Israel dikasih firman oleh Amos, Hosea, nggak bertobat. Nah sekarang kalau saya ke Niniwe, saya bernubuat, mau kasih peringatan, terus mereka bertobat. Habislah bangsa Israel. Karena itulah Yunus lari. Karena dia mengasihi bangsanya sendiri. Luar biasa ya. Ini juga menjelaskan kenapa tadi kan, Nabi kan kalau lari harusnya kalau kita baca di Alkitab ya, bahkan kalau udah Nabi atau udah kecurahan Roh Kudus seperti Ananias Safira kalau perjanjian baru misalnya, atau perjanjian lama seperti anaknya Harun gitu kan, dosa dikit langsung mati. Karena dia udah orang penuh Roh Kudus, itulah Nabi gitu. Tapi kenapa Yunus nggak mati? Karena alasannya, motivasinya. Motivasinya dia lari bukan karena takut. Motivasinya adalah kasih. Tapi kasih hanya terhadap bangsanya sendiri. Nah itu makanya dibilang kan kalau di perjanjian baru kan dibilang kasih itu menutupi segala dosa. Makanya masih ada kesempatan kedua bagi Yunus. Itulah alasan dia lari karena dia tahu Tuhan engkau sangat baik. Kalau aku kesana, ya, mesti nggak diucapkan secara langsung. Tapi kalau udah pelajari konteksnya, kalau saya kesana terus mereka bertobat, kamu pasti ampuni mereka. Habis deh bangsaku, bangsa Israel. Aku nggak mau. Istilahnya apa? Kirim orang lain aja. Aku nggak mau melihat kehancuran bangsaku. Dia orang yang nasionalis. Kita bisa lihat bagaimana dia bernubuat tentang Yerobeam akan memenangkan ini semua lagi, kejayaan. Jadi dia orang yang sangat nasionalis, dia nggak ingin bangsanya hancur. Makanya kalau kita balik ke Yunus pasal 4, setelah dia ngomong itu, dia bilang apa? Setelah dia bilang bahwa, oh ini alasanku lari. Ayat 3 ya. Sekarang ya Tuhan, ambillah kiranya nyawaku karena lebih baik aku mati daripada hidup. Jadi kayak Elia lagi ya. Di zaman di sesi yang sebelumnya Elia kita bahas nabi-nabi yang banyak, mendingan aku mati aja. Ya mendingan aku mati aja. Kok udah kayak gini. Biar aku nggak usah melihat kehancuran bangsaku, itu maksudnya.
Makanya dia lari. Ironisnya, Tuhan itu kan maha tahu ya. Ironisnya, justru dengan larinya Yunus, itulah yang menyebabkan bangsa Niniwe atau orang-orang di Niniwe bertobat. Hah, kok bisa begitu? Nah ini menarik. Karena kita juga kalau kita membaca kitab Yunus, kita harus tanya semua yang aneh-aneh. Kok orang Niniwe bisa bertobat begitu aja gitu kan? Gampang bener gitu. Orang Niniwe bertobat. Orang Israel aja susah. Oh ya mungkin orang Niniwe lebih baik. Tapi masa begitu? Oh ya karena Tuhan mengubah hati mereka. Ya kalau kayak gitu mah enak aja. Bangsa Israel langsung aja diubah juga sama Tuhan. Nggak adil dong Tuhan. Bangsa Niniwe dibikin langsung hatinya jadi lembut. Langsung terima. Bangsa Israel nggak dibegituin. Nggak adil dong. Jadi bukan karena itu. Kenapa bangsa Niniwe bertobat? Ini penting. Karena mesti ngerti ya. Jadi ada nabi namanya Yunus. Dia pergi ke Niniwe. Pada saat itu, ini dunia para nabi ya. Kan the prophet and his world gitu kan. Assyria pada saat itu adalah negara the rising power. Bahkan bukan rising lagi, dia udah super powernya. Jadi kalau zaman sekarang dia seperti bayangkan Amerika Serikat gitu misalnya. Lalu tiba-tiba ada nabi dari Israel. Nah yang mesti ngerti juga, Israel ini bukan kerajaan besar. Kalau kita banyak orang Kristen coba baca Alkitab kesana, oh kerajaan yang sangat besar gitu. Israel itu kecil sebenarnya. Jadi kalau dibandingkan Assyria yang besar, kalau dibandingkan Assyria itu seperti Amerika Serikat, Israel bukan Indonesia. Kalau Indonesia juga negara besar. Mungkin pembandingnya adalah, kalau saya suka pakainya, Timor Leste. Yang orang juga nggak banyak semua tahu gitu kan. Nah bayangkan ada seorang nabi gitu istilahnya, atau mengaku dirinya nabi gitu kan, datang ke Niniwe, orang Israel ke Niniwe itu seperti orang Timor Leste datang ke Amerika Serikat. Hai, bertobatlah kamu Amerika Serikat. Kamu udah banyak LGBT, udah ini, udah itu. Bertobatlah, kalau enggak Tuhan akan menghancurkan. Kira-kira orang-orang di Amerika apa? Siapa ini orang? Dari mana dia? Aneh kan kalau tiba-tiba kejadian ya. Tiba-tiba rajanya anggaplah Donald Trump gitu kan. Hebat banget ya nabi dari Timor Leste datang ngaku-ngakunya nabi gitu kan. Padahal kita nggak tahu emang dia beneran nabi. Ada yang beneran nabi, oh orang Timor Leste. Datang ke Gedung Putih. Terus pas Donald Trump bilang, oh iya saya bertobat. Oke, satu negara kita semua harus berkabung, semua harus bertobat. Aneh nggak? Aneh kan? Jadi kan masih ada sesuatu yang terjadi di sini. Paham ya? Nggak begitu aja mereka bertobat. Nah untuk memahami kok bisa ini yang terjadi. Untuk bisa memahaminya, kita mesti paham bahwa ada seorang saksi dalam kitab Yunus. Nanti saya kasih pembuktiannya belakangan, tapi saya langsung kasih, jadi anggapnya spekulasi dulu ya. Tapi nanti ada pembuktian ayatnya. Spekulasi bahwa ada orang Niniwe di kapal Yunus. Bayangkan itu dulu, ini spekulasi dulu. Nanti kita lihat ayat-ayatnya. Tapi bayangkan dulu. Kenapa? Kalau kita baca di Yunus ini kan, ini mereka berlayar mau ke Tarsis. Mesti paham Tarsis itu negara kota yang sangat jauh. Dipikirkan sekitar di Spanyol. Perjalanan bisa berbulan-bulan. Zaman dulu, jadi kan mesti bayangkan dunianya ya. Nggak kayak zaman sekarang. Kalau mau kemana, ada transportasinya langsung. Saya mau ke Merauke, dari Surabaya ada kapal yang langsung ke sana gitu. Meskipun makan 2 minggu. Kapal penumpang gitu. Nggak, kalau zaman dulu ya nggak ada kapal penumpang. Adanya kapal kargo. Kapal barang ya buat dagangan ya. Saya numpang di kapal dagang. Jadi pasti pedagang di sini. Dan ini pasti pedagang internasional yang mau berbulan-bulan. Makanya kalau kita baca di sini, mereka ini bangsa-bangsa asing di kapalnya. Paham ya? Ketika terjadi angin ribut, di sini kita bisa lihat contohnya di ayat 8 ya. Kata mereka padanya, beritahukan kepada kami, karena siapa malapetaka ini menimpa kita? Apa pekerjaanmu? Dari mana asalmu? Apa negerimu? Dan dari bangsa mana engkau? Jadi ini berarti apa? Ini kapal internasional ya, paham ya? Kapal internasional ini. Dan yang menarik apalagi yang di sini? Mereka nggak langsung kenalin Yunus. Padahal Yunus harusnya terkenal kalau di Israel. Berarti ini kapal bukan kapal Israel, paham ya? Mereka berdoa kepada ilah-ilahnya. Ada juga ayatnya di situ kan. Jadi ini kapal asing. Ini kapal internasional dan pasti kapal dagang. Dan kapal dagang kalau sampai yang berbulan-bulan pasti kapal dagang yang besar.
Kalau cuma yang sehari 2 hari kapal kecil gitu kan. Kapal dagang besar ini naikin nama Yunus pasti kan. Jadi dari situ kita bisa bilang, oh ya mungkin juga, masih kesannya mungkin ya. Tapi nggak apa, ikutin aja dulu. Mungkin juga sih ada orang Niniwe yang sebagai pedagang besar di kapal itu. Atau jangan dia bahkan pedagang utamanya gitu kan. Karena dia kerajaan superpower yang bisa mensponsori kapal dagang jauh, itu harus negara superpower. Sama ketika zamannya Salomo juga kan, bikin kapal-kapal Tarsis itu kan. Ketika saat itu Israel jadi sesaat seperti superpower. Jadi kalau zamannya Salomo ketika Israel superpower, ini kapal yang ke Tarsis ini superpower pada saat itu Asyur. Jadi masih mungkin juga kan. Tapi nanti saya kasih ayatnya. Jadi bayangkan ada orang Assyria di sana. Bayangkan dia dengan bawa dagangan yang banyak. Ya pasti ya, nggak mungkin dagang dikit-dikit mau jauh keluar kota gitu kan. Sangat dimodali pasti kan. Entah dia kaya banget atau jangan-jangan dia sendiri adalah saudagar kerajaan. Karena banyak kan kalau perdagangan yang besar begitu mesti disponsori oleh kerajaannya sendiri kan. Kalau kecil mungkin bisa swasta. Tapi kalau udah yang modalnya sangat besar, zaman dulu itu pasti sponsor kerajaan. Jangankan zaman dulu banget, zamannya kolonial aja, Spanish Galleon itu ya disponsori oleh kerajaan. Baru zamannya Belanda aja itu emang extraordinary ya, VOC gitu kan, bukan kerajaan tapi perusahaan. Tapi itu pertama kali tuh kayak begitu, pakai saham, saling ngumpulin. Tapi aslinya kalau perdagangan yang jarak jauh pasti kerajaan. Jadi ini saudagar Niniwe ini pasti juga saudagar kerajaan. Nah, bayangkan ceritanya ya, kita ikutin ceritanya. Tiba-tiba, jadi bayangkan dari sudut pandang si saudagar yang sementara ini kita asumsikan orang Niniwe. Saya udah pasti saudagar, ini udah pasti kapal dagang. Dia di situ tiba-tiba, kayaknya seorang saudagar pintar nggak? Pasti pintar ya. Kalau mau berdagang pasti tahu musim ya. Ini musim yang baik buat berlayar, musim yang nggak baik buat berlayar pasti tahu. Jadi pasti dia berlayar di musim yang baik buat berlayar, Tarsus. Tiba-tiba ada hujan besar, badai besar. Ya memang kadang-kadang pun keluar dari ekspektasi, jadi bisa aja kejadian gitu kan. Wah sial banget saya, harusnya nggak ada badai besar kayak begini. Dia badainya besar banget. Wah gimana nih kita bisa karam, bisa hancur kita. Buang itu barang dagangan ya kan, kan dibilang buang barangnya kan. Dari yang atas, sampai semua, udah semua dibuang pun. Masih wah bisa hancur nih kapal ini kan. Pas sampai diambil yang terakhir, tiba-tiba ketemulah Yunus paling bawah dia soalnya kan. Jadi pas barang terakhir dibuang, ya itu kadang-kadang buat selamat kita harus membuang harta kita sampai kita menemukan keselamatan, yaitu Yunus. Ketemu Yunus kan, terus tanya, kok ada kamu di sini? Kamu kok bisa enak tidur begini? Ini bukti bahwa Yunus tuh nggak masalah, mau mati mau apa nggak apa-apa, saya tenang-tenang aja damai. Yang penting saya nggak akan Niniwe, itu udah damai. Saya mati pun nggak masalah. To the point, bahkan sampai ke titik akhirnya diinterogasi kan, kamu siapa, orang dari mana, bla bla bla. Dia dijelasin kan, saya orang Ibrani, penyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Ya ini badai ini karena Tuhan. Sebenarnya karena saya lari dari Tuhan. Ya udah, lempar saya keluar dari kapal ini. Nanti bakal tenang, kamu bakal selamat. Terus abang-abang itu apa yang dilakukan? Dilempar apa, Yunus? Kalau banyak ceritanya enggak ya. Karena mereka orang beradab, paham ya? Jadi bukan orang-orang biasa, mereka orang beradab. Wah, ya mungkin saya orang jahat di gini atau gini, mungkin saya pedagang yang korup atau apa, tapi saya ngerti lah namanya nyawa. Nggak mungkin saya buang kamu gitu aja gitu loh. Cuma saya nggak percaya kata-kata kamu gitu aja. Masa kamu saya buang ke laut, kamu nggak ada salah apa-apa? Enggak. Ayo, awak semua, dayung lagi kita. Coba kabur dari badai ini. Sampai akhirnya bisa dibayangkan, ini saya melebih-lebihkan dikit supaya lebih dramatis. Tapi bisa aja kejadian beneran. Yunus bilang, udah ini nggak bakal bisa. Lempar saya ke laut. Sebenarnya dia bisa aja loncat, tapi kan nggak boleh bunuh diri gitu ya. Lempar saya ke laut gitu kan. Akhirnya bayangin kalau kita jadi si saudagar itu kan, atau kapten kapalnya lah. Oh udahlah, emang udah mau mati juga kan, nggak ada bedanya, udah kita lempar aja lah. Sama aja kan. Apalagi dia teriak-teriak terus di kuping saya nih. Udah kita lempar aja. Maafkan Tuhan. Dia bilang minta maafnya kepada Tuhannya si Yunus kan. Kalau kami melempar ini, sebenarnya bukan kami yang pengen gitu kan. Lempar. Lempar Yunus ya kan. Begitu Yunus ya masuk ke dalam air. Tiba-tiba apa? Badainya yang tadi gelap gulitannya karena awan tebal. Hujannya hilang, hujannya berhenti, itu jadi terang. Oh bayangkan jadi saudagar Niniwe ini atau siapapun yang ada di kapal itu ya. Wah, berarti itu nabi beneran itu. Saya kira dia cuma ngaku-ngaku nabi lah, apa bikin orang gila aja gitu lagi entah gimana lagi nyasar.
Ternyata dia benar nabi. Berarti Tuhan itu nyata. Makanya kalau kita baca, ketika mereka akhirnya mendarat, mereka bikin korban untuk Tuhan, jadi percaya Tuhan mereka. Sedangkan di sisi Yunus apa? Pas dia bilang, lemparkan saya ke laut. Maksudnya apa? Saya mati aja nggak apa-apa. Karena dia nggak pengen ke Niniwe. Emangnya Yunus tahu bahwa akan ada ikan yang menyelamatkan dia? Kita selalu berasumsi Yunus tahu gitu kan. Tapi kalau dipikir baik-baik, emang Yunus tahu ada ikan yang bakal menyelamatkan? Ya nggak tahu. Jadi di mata dia, saya mati aja. Pokoknya saya nggak mau ke Niniwe. Meskipun Tuhan akan sesuai kehendaknya bahwa ujung-ujungnya bangsa Israel akan dibasmi, minimal bukan tangan saya yang menjadikan itu. Yang menarik pelatuk itu. Kalau saya ke Niniwe, berarti saya menarik pelatuk penghakiman atas Israel kan. Biarkan nabi lain aja lah yang dikirim Tuhan. Pokoknya saya nggak mau. Saya mati aja. Tapi ternyata Tuhan menyelamatkan dengan ikan. Lalu apa yang terjadi? Sebagai seorang saudagar, tadi balik ya, ini kan pasti kapal dagang. Barangnya tadi udah dibuang ya. Kalau kita baca, tadi kita belum baca sih, tapi saya yakin semua udah pada baca ya. Kalau namanya saudagar, barangnya udah dibuang semua, ya udah balik kan, ya pulang kan. Bayangkan orang Niniwe ini, akhirnya dia pulanglah ke Niniwe, dia pulang ke Niniwe, pasti apa yang terjadi? Dia pedagang besar, pasti pedagang kaya, yang pelayanannya kan ke Tarsis itu bisa berbulan-bulan gitu kan. Jadi ketika dia balik dengan tangan hampa, dan mungkin bajunya compang-camping misalnya, pasti gempar gitu kan. Wah ini pedagang, bayangin aja konglomerat Indonesia gitu lah, tiba-tiba dia bilang mau kemana, dia balik-balik kok jadi kayak begini. Hilang semua barang dagangannya gitu. Pasti gempar ya gak? Semua kan. Ini kan orang kaya luar biasa. Terus dia cerita, pasti dia cerita. Iya kamu percaya gak? Kamu tahu gak? Saya cepet balik. Soalnya nanya kan, pasti kan nanya. Kok kamu udah balik? Biasanya kamu setengah tahun pergi, baru balik 6 bulan. Ini kok baru sebulan udah balik? Ya karena kan udah cerita. Terus mana hartanya? Iya, soalnya pas saya lagi belayar seperti biasa, saya kan belayar di musim yang bagus sebenarnya kan, tiba-tiba kebetulan ada badai dari Tuhan. Pasti kan biasanya tuh nggak ada badai bulan-bulan begini. Terus kebetulan ada seorang, katanya dia orang Ibrani, penyembah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tiba-tiba dia bilang, iya nih badai karena saya lari dari Tuhan, saya mau dibuang aja saya ke laut, nanti kalian akan selamat. Nah, saya kan nggak mungkin buang dia kan. Ya saya tahu lah, saya memang kalau dalam berbisnis mungkin agak-agak kurang benar, tapi saya masih manusia. Nggak mungkin saya buang, tapi dia teriak-teriak terus, makanya akhirnya ya udahlah saya lempar aja, daripada kita juga udah melatih semua kok, saya lempar dia ke laut. Dan tahu nggak apa yang terjadi? Betulan begitu dia dilempar ke laut, ditelan oleh laut, tiba-tiba badainya berhenti seketika itu juga. Kita tungguin, mana mayatnya ngapung nggak ada mayatnya juga ngapung. Wah, mungkin emang udah dimakan sama Tuhannya itu, dia lari dari Tuhan. Tapi saya jadi percaya Tuhan. Ini sama Tuhan yang dahsyat. Kira-kira orang yang dengerin percaya nggak? Sebagian mungkin, sebagian juga enggak. Tapi pasti udah di setengah-setengah percaya kan? Soalnya kan nggak mungkin dia ngarang-ngarang cerita. Dia orang kaya loh. Orang sangat kaya gitu kan. Balik-balik miskin, terus masa bikin cerita-cerita nggak bener. Ngomong cerita yang realistis kayak kena bajak laut kayak misalnya gitu kan. Masih masuk akal ya. Mungkin diserang bajak laut. Ini aneh. Dan tambah anehnya, sekarang dia jadi orang yang baik. Sebelumnya dia pedagang yang luar biasa kejam. Tapi sekarang jadi orang baik. Berbuat baik dikit-dikit. Meskipun dia udah gak ada harta, dia berbuat baik. Orangnya jadi sekarang jadi ramah. Terus dikit-dikit tiba-tiba bilang, kamu pengen tahu gak kenal Tuhan, pencipta langit dan bumi. Sekarang dia ngajarin ajaran baru. Ini kan pasti ada perubahan yang terjadi. Kalau dia kena bajak laut gak bakal kayak begini hidupnya. Jadi sebagian pasti tertarik untuk percaya, tapi susah juga karena gak ada buktinya kan. Cuma ngeliat hartanya dia gak ada, tiba-tiba hartanya habis, tapi hidupnya berubah. Nah ini zaman dulu ya, jadi gak ada TV, paham ya? Zaman dulu kan. Jadi berita ini menyebar itu berarti lewat mulut ke mulut, gosip. Yang menarik dari cerita ini, ada satu menarik kalau kita buka di Yunus. Yunus pasal 3, ayat 3. Ini setelah Yunus ditelan ikan, terus akhirnya dia dimuntahkan, terus dia ke Niniwe gitu kan ya. Yunus 3 ayat 3 dikatakan, Yunus pun segera pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya. Nah ini kalau kita baca Alkitab tuh mesti detail. Kenapa ada ayat ini gitu kan? Kenapa dibilang luasnya 3 hari perjalanan?
Kalau dia cuma mau bilang, kalau penulisnya cuma mau bilang, oh ini kota yang sangat besar, ya bilang aja kota yang sangat besar. Kenapa mesti ada detail 3 hari perjalanan luasnya? Artinya apa? Itulah sesuai kecepatan kalau orang jalan dari satu ujung kotanya, anggaplah gerbang barat ke gerbang timur 3 hari. Paham ya? Maksudnya 3 hari luasnya tuh kayak gitu. 3 hari perjalanan luasnya. Berarti berita tadi kan pasti viral ya. Kalau zaman sekarang kan masuk FYP gitu misalnya. Kalau zaman dulu ya itu, viralnya apa? Wah, di setiap jalan, di setiap bar, restoran gitu kan, toko, semua ngomong, kamu tahu nggak si konglomerat itu? Dia berubah loh, dia kayak begini loh, dia begini loh. Berarti beritanya anggaplah dia datang dari pintu barat ya. Berarti beberapa hari kemudian akhirnya sampai di istilah semua kota tahu. Berarti 3 hari ya, karena kan nggak ada telepon kan, dari yang barat gak bisa telepon ke timur, ada gosip baru nih, enggak kan 3 hari perjalanan luasnya kan. Jadi 3 hari baru akhirnya seluruh kota mendengarkan setelah 3 hari. Dan ketika kabar kesaksian ini sampai ke ujung dunia, maksudnya ke ujung dunianya Niniwe, datang siapa? Datanglah Yunus. Karena kita tahu berapa lama Yunus di perut ikan? 3 hari. Maka jadi di situ ada 3 hari, di sini disebut 3 hari, kita harus bisa langsung tahu, oh ada koneksinya. Karena Yunus 3 hari di perut ikan. Jadi sederhananya adalah, ya berarti dia datang ke Niniwe 3 hari setelah saudagar tadi kan. Saudagar tadi bikin viral suatu berita kesaksian. Ketika viralnya sampai ke seluruh bumi, atau seluruh Niniwe, datang Yunusnya. Bayangkan tiba Yunus datang. Mungkin bajunya juga compang-camping. Kalian orang Niniwe bertobatlah. Dalam 40 hari kalau enggak kalian akan diputarbalikkan oleh Tuhan. Kira-kira apa sambutan orang-orang? Ada orang gila datang. Orang Niniwe, kita di Niniwe udah banyak orang gila. Kok kamu datang orang gila? Kamu dari mana? Saya dari Israel. Saya orang Ibrani. Orang Ibrani. Saya nggak kenal. Saya nggak tahu itu negara mana itu. Terus tiba-tiba temennya bilang, tunggu. Bukannya kemarin kita didengerin ada cerita orang Ibrani. Tuhanmu Tuhan apa? Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tunggu. Kayaknya saya pernah dengar cerita ini nih. Bertobatlah. 40 hari kalian binasa. Bayangkan tiba-tiba semua orang mulai mikir, kayaknya dengar cerita yang lagi viral itu deh, yang lagi FVP. Tiba-tiba bayangkan gitu ya, belum tentu kejadiannya kayak gini. Si saudagarnya datang gitu kan, wah Yunus, kok kamu masih hidup Yunus? Kok kamu masih hidup Yunus? Aku kira kamu udah mati, kan kamu dibuang ke laut, kok kamu hidup? Ya dia bakal cerita lah, ya dia ambil dari kubur, dari laut yang paling dalam. Semua yang dengerin di situ pasti apa? Wah, ini yang diceritain itu. Terus saudagar juga bilang, ini orangnya, ini yang saya bilang, ini bukti nyata. Kamu selama ini gak percaya sama saya, ini buktinya, ini orangnya sendiri. Tanya yang lain, tanya awak kapal yang lain, tanya saksi-saksi yang lain. Rajanya, kalau itu memang saudagar kerajaan, pasti kan rajanya juga investigasi dong. Ini kan harta kekayaan raja nih, bendaharaan kita nih yang hilang kan. Pasti kan kirim investigasi, pasti dengar-dengar ceritanya, oh ya benar ada badai, benar ada cerita itu, ceritanya ya benar gitu lah. Tapi apakah betul-betul divine gitu kan, maksudnya apakah intervensi Tuhan, kan mereka juga nggak yakin kan, jadi kebetulan aja gitu kan. Tapi ketika orang yang disangka udah mati ini betul-betul dia datang hidup kembali dan bilang, iya, dan Tuhan saya itu yang datangkan badai itu bilang, kamu kalau nggak bertobat 40 hari lagi habis. Nah itu hal-hal yang kayak gitu yang si rajanya, anggaplah teman dekatnya, mungkin saudara, biasanya kan kayak begitu. Saudaranya saudagar itu, ini orangnya betul. Kamu mendingan dengerin kata saya. Nah, itulah hal-hal yang kayak gitu yang menjelaskan kenapa mungkin gitu kan, kenapa mungkin terjadi bahwa kerajaan besar Niniwe ini rajanya bisa sampai kalau bertobatnya langsung luar biasa karena ada saksi. Oke, waktunya kita udah kelewatan sebenarnya, tapi kan ceritanya seru ya, jadi nggak apa juga kali. Tapi nggak apa. Tadi kan mungkin ada yang bilang, tapi dari tadi semua spekulasi aja, ya kan? Spekulasi aja itu pedagang Niniwe. Oke lah itu kapal dagang sangat masuk akal. Tapi tahu dari mana itu si pedagangnya itu dari Niniwe? Emang ada ayatnya? Ya memang ada tanda-tanda 3 hari disambung-sambungin masih nyambung lah gitu kan. Tapi ada nggak yang lebih kuat lagi gitu? Ini kita buka
ini yang disebut tanda Nabi Yunus. Ada di Perjanjian Baru. Kalau kita buka Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 30. Lagi membahas tentang tanda Nabi Yunus ya. Ayat 29 sampai 30. Lukas 11. Tanda Yunus ya. Ayat 29 sampai 30. Ketika orang banyak mengemuni dia, mengemuni Yesus ya. Berkatalah Yesus, orang zaman ini adalah generasi yang jahat, orang yang jahat, generasi yang jahat, meminta suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Ayat 30, nah ini kata kuncinya. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian juga anak manusia akan menjadi tanda untuk orang-orang zaman ini. Menarik ya? Tanda Yunus itu apa? Yunus menjadi tanda. Bukan Yunus kasih tanda. Paham gak bedanya? Bedanya apa? Yunus kasih tanda sama Yunus menjadi tanda. Kalau Yunus ngasih tanda, ya mungkin dia nyampe ke Niniwe, dia kasih tanda apalah gitu. Bilang ini Tuhan apa. Tapi kalau di sini dibilang enggak, Yunus menjadi tanda. Jadi tandanya itu adalah Yunus. Kalau ngerti istilah tanda, tanda itu berarti orang itu udah mengerti tentang tandanya. Udah pernah mengenal. Contohnya apa? Lampu merah berarti berhenti. Misalnya gitu kan, itu kan tanda juga ya. Lampu merah di perempatan artinya berhenti. Kalau kita tidak pernah mengenal tentang tanda itu, ya kita nggak tahu apa-apa kan. Ketika ada lampu merah, ya udah lewat-lewat aja. Saya nggak ngerti tandanya kok. Paham ya? Jadi kalau dia itu adalah tanda, tandanya ada lampu merah gitu misalnya kan. Berarti sudah ada yang kasih tahu sebelumnya. Jadi kalau Yunus menjadi tanda, bukan Yunus kasih tanda, Yunus menjadi tanda, berarti sudah ada yang memberitakan tentang Yunus. Siapa lagi? Gak ada pilihan lain selain ya itu orang-orang di kapal itu mungkin ada yang balik dan udah memberitakan tentang Yunus. Jadi udah ada yang memberitakan ke orang Niniwe tentang Yunus sebelum Yunus itu datang. Itu maksudnya. Itulah Yunus menjadi tanda. Maka jadi ketika dia datang, dia jadi tanda betulan. Dan tanda Yunus itu apa? Kalau yang diomongin sama Yesus di sini di Lukas nggak dibilang secara langsung, tapi ada lagi. Itu di Matius. Kita bisa baca di Matius 12 ayat 40. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan besar 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini persamaan antara Yunus dan anak manusia itu Yesus ya. Seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, juga anak manusia. Apa itu? Maksudnya apa? Kalau kita orang Kristen udah tahu ya, maksudnya apa? Yesus dalam kubur ya. Hari ketiga dia bangkit. Berarti kalau ngomongin ini ngomongin hal yang sama. Berarti apa? Berarti Yunus di perut ikan itu juga mati. Nah ini yang menarik. Banyak orang ngiranya, oh Yunus di perut ikan hidup. Itu kan dia ada berdoa di dalam. Tapi itu kan doanya kan pendek. Itu sebelum orang habis-habisan oksigen juga masih bisa ngomong gitu. Nggak nyampe 1 menit. Yunus emang bisa ya manusia hidup dalam perut ikan? Gak bisa ya. Jadi udah pasti mujizat. Tapi kalau udah ngomong itu pasti mujizat ya apa bedanya? Intinya dia mati, terus setelah 3 hari dihidupin sama Tuhan. Dihidupkan, dimuntahkan dan dikasih nyawa. Nah, kematian Yesus dan kebangkitannya itu menjadi tanda bagi kita semua. Sehingga orang jadi Kristen. Demikian juga Yunus. Yang dikenal oleh orang yang di kapal, kan orang di kapal kan nggak tahu Yunusnya ini mati atau hidup. Maksudnya hidup di telan ikan. Di telan ikan aja mungkin nggak tahu gitu kan. Kan bukan ikan loncat nangkep Yunus pas dilempar kan. Kan di dalam kan. Taunya adalah Yunus mati aja pokoknya. Dan memang Yunus mati. Kalau dibaca di Yunus pasal 2, dia ngomong dalam doanya itu ngomongin itu. Dia mati, masuk ke dunia orang mati. Maksudnya bukan secara literal dia masuk ke dunia orang mati ya. Tapi maksudnya dia itu memang mati di situ. Sempat mati. Nanti baca lagi Yunus pasal 2, kita nggak ada waktu. Jadi dengan dia hidup lagi, itu jadi tanda. Makanya dia bilang, itu ada Yunus. Terus akhirnya Yunusnya datang, bukan sebagai orang hidup. Semua Niniwe percaya. Ini yang dikatakan Yesus juga, bahwa Injil ini akan dikabarkan ke seluruh dunia. Maka akhirnya akan tiba. Jadi betul-betul diwakilkan oleh Yunus.
Dan Yunus pun juga seperti itu. Di seluruh dunianya, maksudnya seluruh kota Niniwe itu 3 hari tadi ya. Maka apa? Maka orang-orang non-Israel pun selamat. Begitu juga dengan Yesus. Ketika Yesus bangkit, bangsa yang terpilih untuk diselamatkan bukan cuma bangsa Israel lagi. Seluruh dunia. Gentiles of the nations ya. Itu. Jadi perkabaran Injil disampaikan ke seluruh dunia. Apa intinya? Karena waktu kita udah kelewatan, kita langsung ke inti dan kesimpulannya aja. Sebenarnya masih banyak yang bisa diomongin. Tapi saya rasa cukup. Yang menarik pelajaran ini adalah apa? Ada peran seorang saksi. Tadi judulnya apa? The Prophet and Judgment. Tentang penghakiman. Memang mau ada penghakiman ini. Di sini memang dalam konteksnya Yunus takut terkait penghakiman ini akan kepada bangsanya gitu ya. Tapi kita nggak usah ngomongin masalah penghakimannya. Di Amos pun dibilang, wow, maksudnya apa ya? Celakalah kamu gitu kan, yang menanti-nanti hari besar itu. Bukan masalah itu. Tapi yang kita pengen pelajari buat kita pribadi di sini adalah apa? Ketika hari besar itu mau datang, ketika penghakiman mau datang, justru disitulah ada istilahnya window of opportunity. Ada kesempatan emas bagi kita yang mau bersaksi. Disitulah kalau kita bersaksi, bisa banyak yang bertobat. Jadi hari penghakiman jangan cuma dilihat sebagai suatu, oh ini akan datang dan lain. Justru hari penghakiman itu harus kita gunakan sebagai kesempatan emas yang terbuka untuk kita. Ini waktu kita bersaksi besar-besaran. Dan itu yang terjadi. Apakah kita bisa menjadi seorang saksi seperti si saudagar atau pedagang Niniwe itu? Nah itu coba direnungkan. Karena penghakiman itu pasti datang dan Tuhan menunggu orang-orang yang mau menjadi saksinya. Mari kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami selama pelajaran tentang Nabi-Mu ya Bapa. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa di dalam hari yang susah dan mendekati akhir zaman ini, biarlah kami bisa menjadi saksi-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.